Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka membuat satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepadamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan, menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Demikian pembacaan firman. Ya, lanjut Ibu Vivin. Yeremia 1 ayat 14 sampai 19. Saya lanjutkan bacaan firman Tuhan, Yeremia 1 ayat 4 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadamu, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikian firman Tuhan. Dan mereka akan datang
dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangan sendiri. Tetapi engkau ini baiklah, engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikian bacaan. Amin. Ibu Salma melanjutkan Matius 7, 24-29. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, Pak. Ya, luar biasa firman Tuhan. Ya, di remove share screen-nya. Share screen. Firman Tuhan selalu baru bagi orang-orang yang selalu tinggal di dalam agape, ya, dengan tulus hati dan menjaga kekudusan hidupnya. Ya, tetapi kalau orang-orang, sebentar ini saya kendala lagi dengan videonya ya, ucuk-ucuk nih. Tadi sudah nyala nggak apa-apa. Ya, akhirnya si ganteng keluar. Haleluya. Saya kira harus diri satu dulu. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Ketika kita menjaga hidup kita tetap di dalam kasih Tuhan, di dalam rema, ya, supaya rema itu keluar. Kalau Anda tidak mendapatkan rema dari pembacaan firman Tuhan, Anda baca firman Tuhan capek, ya, dan tidak hasil apa-apa. Tapi sore kami berdiskusi ya, kenapa ada orang dikit-dikit, wah ceritanya firman Tuhan tapi kelakuan mah udah kayak setan. Ayatnya keluar firman Tuhan semua, tapi kelakuan kayak setan. Wah, saya ingat zaman saya dulu ya, sama. Wah, ayat mah firman Tuhan semua, kelakuan kayak setan. Wah, jangan begini, firman Tuhan tidak boleh. Ya, tapi semua saya ajar semua. Hidup di dalam kemunafikan. Mungkin Anda salah satunya. Mengapa? Karena saya tidak konsisten hidup di dalam mengampuni, mengasihi, dan memberkati. Saya marah dengan musuh-musuh saya. Ya, saya sakit terlalu banyak, ya. Tetapi ketika Tuhan ubah hidup saya mulai, ya, saya mengampuni. Ya, saya memberkati. Ya, kita berdiakonia. Wah, firman Tuhan itu selalu baru tiap pagi dan Anda menikmatinya kan? Dan kami yang paling menikmati pertama siapa? Ya, istri saya, Ana. Yang paling menikmati. Yang paling menikmati lagi apa? Anak-anak saya. Ketika kami mau disalib dalam pernikahan kami, ya sudah deh, kita terima semua, udah telanjur nih, udah beli putus, masa mau dibalikin? Barang yang sudah dibuka, tidak boleh ditutup lagi, dikembalikan. Nggak boleh, enak aja lu udah beli toko main retur. Kalau di Eropa, ada time rate, ada waktu untuk memikirkan kembali 100 hari, boleh ditukar. Kalau orang kawin, kalau udah buka, nggak boleh, enak aja udah buka segel. Kurang aja, lu mau buka-buka kembaliin, pulangkan saja pada ibuku. Sembarangan lu.
Gua kutuk jadi kodok dalam tempurung, kata Tuhan Yesus. Nggak boleh, enak aja. Barang sudah dibuka, segelnya nggak boleh dibalikin. Ya, pikir sebelum membeli, beli putus pokoknya. Ya, tapi Tuhan janji kasih garansi. Masalahnya kita nggak mau garansi, kita maunya tuker baru. Kurang ajar ini laki-laki hidung belang. Maunya tuker baru, nggak bisa. Nah, saudara, kalau Anda hidup selalu di dalam rema Kristus, ya, Anda akan mendapatkan iman dan pengenalan Tuhan yang baru setiap hari. Masalahnya bagaimana supaya bisa dapat rema? Ya Anda harus baca firman Tuhan. Apa yang mau diremain kalau nggak ada firman yang dibaca? Anda jangan percaya kepada orang yang dikit-dikit Tuhan berkata. Oh, jangan percaya ya. Lihat, apakah hidupnya di dalam kasih pengampunan, mengasihi, mengampuni, memberkati apa enggak? Hajar saja, balas saja, penjarakan saja, wah, musuh semua. Pokoknya dengan istilahnya tidak harus. Hati-hati ya. Apakah hidupnya penuh dengan kata bunuh halal darah? Makanya kemarin saya nanya ya sama Agustan itu yang menghalalkan darah saya. Kamu dulu waktu di GPPS pernah nggak menghalalkan darahnya orang lain? Nggak pernah kan? Setelah kamu jadi Islam, kamu halalkan darah saya. Kamu sadar nggak sih kamu lagi nyembah siapa sekarang? Iya kan? Kan pertanyaan begitu kan? Mengapa kita tidak bisa rema? Banyak si Agustan baca firman Tuhan, tapi kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kemarahan. Kenapa saya baca firman Tuhan, istri dan anak saya saya yang baca firman, istri dan anak saya yang menikmati buahnya. Nah, saudaraku, sebelum Anda bertanya-tanya dan terlalu pusing-pusing, saya mau share screen dulu ya. Buah badam itu apa sih? Bunga dan buah badam itu ya. Nah, kalau Anda lihat saya buah badam, bingung ya kalau baca bilangan itu banyak istilah-istilah bahasa Indonesia yang Anda baru tahu ya kalau baca bilangan itu. Nah, hari ini kita mau belajar ya supaya kebayang yang Anda baca. Lihat sebentar ya. Buah badam itu almond ya. Anda kalau tahu kacang almond beli di supermarket ya. Sekali-kali dong beli kacang almond ya. Sekali-kali makan kacang almond enak ya. Ada sop kacang almond itu enak sekali. Kami pernah makan waktu di Singapura ya. Itu saya nggak tahu di Indonesia ada nggak. Itu sop kacang almond itu favorit, enak banget ya. Wangi, rasanya juga enak. Nah, kalau Anda baca, nah ini sebentar ya, saya tunjukkan namanya bunga dan buah almond ya. Itu di supermarket di Indonesia saya pernah beli ya, ada kacang almond itu banyak ya. Nah, sebentar saya mau tunjukkan. Nah, ini pohonnya ya, ini pohon almondnya seperti ini. Mirip sakura ya. Mirip apa? Sakura ya. Nah, ini bunganya kalau dari dekat ya, bunganya seperti ini. Bunga badam. Ini kacang almondnya ya, kecil begitu. Rasanya enak, belilah di supermarket sekali-kali biar sambil ini. Dulu kami ya, kalau belajar di marketing, supaya kita bisa masuk, menjiwai ya kita harus makan, harus tahu rasanya. Nah, Anda kalau pengen rasain kacang almond, yaitu buah badam. Ya, almond itu dalam bahasa Inggris namanya almond, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau Anda membaca tentang bunga badam itu yang ada di dalam kakidian menorahnya Musa, yang di dalam kemah Musa ya. Anda lihat ada bunga badam sebagai tombol-tombolnya ya. Ini bunga badam sebagai tombol-tombolnya nih ya. Ada sekitar kalau nggak salah ini 28 kalau dihitung ya. Males ngitungnya. Sekitar 22 ya, ada 22 ya, ada 22. Nah, itulah bunga badam itu. Nah, ya, jadi udah kebayang ya kalau kita hari ini kita belajar bunga badam. Nah, saudara, waktu kita membaca tongkat Harun berbunga, ya, dan bahkan berbuah badam. Nah, sebetulnya itu adalah kehidupan seorang pemimpin yang harus berbunga
Bayangin ya, itu sebuah tongkat kekuasaan. Tongkat itu kan lambang kekuasaan ya. Ketika orang memegang tongkat itu adalah lambang otoritasnya, lambang otoritas kepemimpinannya dia. Dari zaman dulu sampai dengan hari ini, ya namanya tongkat itu selalu melambangkan kepemimpinan, otoritas. Nah, itulah kekuasaan atau otoritas yang diberikan kepada seorang pemimpin yang namanya Harun. Nah, Harun adalah salah satu pemimpin dari orang-orang Israel ini. Ya, dan seorang pemimpin ini ya, dia memegang tongkat itu. Nah, tongkat itu jadi ada puak-puaknya juga, ada 12 suku yang lain juga mereka membawa tongkat dan dikumpulkan. Maka tongkat Harun disebutkan berbunga bahkan berbuah. Ya, dalam satu malam itu pokoknya berbunga dan berbuah. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah sebuah kias ya dalam perjanjian baru, artinya di dalam kepemimpinan kita itu harus ada kehidupan, dari dia berbunga dan berbuah, ya harus ada kehidupan sehingga menghasilkan bunga dan buah. Nah, bunganya itu kan ada ditulis sebagai simbol tombol-tombol dalam menorah kaki Dian, yaitu kesaksian hidup kita, ya itu adalah kesaksian hidup kita dan ada buahnya. Dan kalau kita cetak buah artinya adalah buah pelayanan kita, buah roh selalu dan buah jiwa-jiwa. Seorang pemimpin, ya, entah Anda memimpin di rumah tangga, entah Anda memimpin di dalam komunitas, entah Anda pemimpin di dalam pemuridan, dalam Anda sedang memuridkan, kita semua adalah seorang pemimpin. Dan kita semua punya tongkat. Karena setiap orang di dalam rumah tangga, setiap lelaki di rumah tangga, dia punya tongkat. Ya, dan tongkat itu nanti diwariskan ke anaknya. Ya, dan tongkat itu adalah simbol generasi ke generasi. Makanya orang yang pegang tongkat dari kakek nenek buyutnya sampai berapa generasi dia bangga sekali. Dan itu selalu ditulis, ada tulisannya ya, di tongkat itu digores. Itu nanti kapan-kapan kita belajar lagi tentang tongkat Yakub, ya itu ada lagi tuh tongkat Yakub, ada goresannya. Tapi kita mau lihat tongkat Harun. Jadi ada tongkat Musa, tongkat Yakub, tongkat Harun, ya. Nah kita belajar tongkatnya Harun dulu hari ini. Nanti kapan-kapan kita belajar tongkat Musa dan tongkat Yakub. Menarik ya. Kita belajar tongkat Harun yang berbunga dan berbuah padam. Anda lihat tadi di dalam Yeremia 1 ya ayat 11 tadi itu temanya tentang pengutusannya Yeremia. Artinya apa? Di dalam bunga badam. Kau lihat itu bunga badam? Iya. Maka firmanku akan terlaksana. Oh itu serem ya kalau Tuhan sudah bilang begitu. Artinya pemimpin itu nggak cuma omdo doang, nggak cuma omong doang. Seorang pemimpin perkataannya dia harus serahkan kepada Tuhan. Nggak cuma omong doang. Hati-hati, hai ayah-ayah, jangan buat amarah di hatimu dengan kasih janji-janji palsu kepada istrimu dan kepada anak-anakmu. Saya paling takut kalau janji ya. Dulu lagi pacaran aja, dulu anak bilang, jangan tinggalkan aku ya. Aduh, aku nggak berani janji. Wah, sampai lemes saya kalau ditanyain begitu. Karena saya tahu persis hukum tidak boleh berjanji itu ya. Saya tahu persis saya akan pergi ke suatu tempat. Wah, itu saya paling kalau ditanya begitu, saya paling pusing itu. Bukan saya mau mainin perasaan hati kekasihku, bukan. Lawang saya lo bilang nanti Ana mau saya bilang sama mamahnya Ana, mama saya mau ajak Ana nanti transmigrasi. Waduh, mertua saya sudah cekelan batuk itu sampai gini-gini sambil ngomong-ngomong sama saya sambil pegangan batuk begini. Waduh, ngerti ngono cara kenal ke. Pusing saudara. Tapi itulah ya seorang pemimpin ketika Anda seorang lelaki. Kalau ibu janji itu meleset, anak masih bisa terima ya. Kalau seorang ayah janji meleset, anak itu sakit hatinya itu seumur hidup ya. Saya itu berkali-kali dikecewakan ibu saya tenang-tenang saja sampai sekarang masih bisa bercanda ya. Tapi kesalahan ayah saya bisa ingat, nggak bisa lupa itu lama ya. Ya. Pada umumnya ya, selalu ada anomali. Tetapi pada umumnya begitu karena memang perkataan seorang ayah itu luar biasa, makanya hati-hati, hai ayah-ayah. Jangan sembarangan janji,
Tetapi kalau sudah janji, mboknya ditepati. Supaya anakmu ingat ketika Bapa di surga berjanji kepada anaknya, kepada kita semua. Anak-anak kita nggak meragukan janjinya gara-gara teladan Bapa yang dia kenal adalah Bapa yang kampret, tukang ngibul. Kan banyak bapak-bapak di dunia suka ngibul kan. Ayo loh, itu pusing loh. Beban kita berat. Juga pemimpin-pemimpin. Cerita tongkat adalah cerita otoritas. Baik otoritas yang diberikan di rumah tangga, baik otoritas yang diberikan dalam komunitas, baik otoritas yang diberikan dalam gereja, dimanapun. Oh hati-hati, dalam pemerintahan juga, hati-hati. Nah, otoritas ini harus berbunga, yaitu menjadi saksi, menjadi terang. Dan harus berbuah roh, dan tentu saja jiwa-jiwa. Ya, ada keselamatan. Bagaimana bisa berbuah dan berbunga? Makanya Tuhan Yesus ngajari dalam Matius 7. Barang siapa mendengar perkataanku, logos, belum rema loh. Baru logos, tapi dia langsung melakukannya. Respon. Anda mungkin belum rema. Tidak setiap kali yang Anda dengar firman Tuhan itu jadi rema. Tapi kalau Anda tahu itu tertulis di Alkitab, Anda diingatkan. Nggak usah tak nunggu rema dulu. Wah, telat. Setiap orang mendengar logosku, kata Tuhan Yesus, dan melakukannya. Ia seperti orang yang membangun di atas batu. Itu beneran ya. Nggak usah nunggu rema, karena firman Tuhan sudah jelas tertulis. Tetapi kalau Anda lihat di penutupnya Matius 7, khotbah di bukit penutupnya, itu serem ya. Saya bukakan Matius 7 ya. Itu Anda kalau membaca ini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan, sorry. Ini ya, saya kasih putih nih. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah, orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yang dimaksud adalah dia mengajar dengan otoritas. Mengapa ada otoritas? Karena yang Yesus ajarkan itu berasal dari logos yang tertulis. Mengapa? Karena ini kan otoritas. Karena ada legalitas. Di mana ada otoritas, ingat, kenapa ada orang punya tongkat, diberi tongkat? Karena ada legalitas. Otoritas tanpa legalitas, itu omong kosong. Itu pemberontakan. Otoritas tanpa legalitas sama dengan pemberontakan. Ya kan? Dan Yesus mengajar otoritas dengan legalitas. Dari mana datangnya legalitas? Dari yang tertulis. Hitam di atas putih. Legalitas itu selalu berasal dari hitam di atas putih. Semua orang bisa ngaku-ngaku. Tetapi melalui hitam di atas putih yang tertulis. Maka orang punya otoritas. Yesus mengajar dari yang tertulis. Ahli-ahli Taurat mereka mengajar dari asumsi. Dan dongeng-dongeng dan legenda dan asumsi ini anggapan ya, anggapan-anggapan, praduga-praduga. Dia tidak setia kepada yang tertulis. Makanya di dalam Matius 5 diawali dengan apa? Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat tidak boleh dihilangkan, tetapi para ahli Taurat ini sudah tidak mengajarkan hukum Taurat itu, melainkan tafsirnya, anggapannya. Ya, tafsirnya, anggapannya. Yang tertulis nggak bilang demikian. Itu serem sekali, saudaraku. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita dengan kuasa, yaitu dengan otoritas dari legalitas yang tertulis di dalam Alkitab, bukan dari anggapan-anggapan, bukan dari katanya-katanya, bukan dogma. Ya, dogma adalah salah satu untuk membentengi, tetapi dogma tidak lebih penting daripada Alkitab yang tertulis. Itu yang mau kita ajarkan. Itulah sebabnya Yesus mengajar dengan kuasa, otoritas yang berasal dari legalitas yang tertulis.
Tidak seperti ahli Taurat mereka, dan mereka takjub karena yang tertulis itu benar-benar menakjubkan. Kalau Anda belajar dari asumsi dan karangan-karangan Pak Pendeta, dogma-dogma, Anda tidak akan pernah takjub. Anda tidak akan digoyahkan hatinya, Anda tidak akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Karena itu adalah filosofi-filosofi kosong, dogma-dogma yang hasil bentukan manusia, bukan hasil kita berhubungan dengan Allah. Dogma itu dibuat karena ada banyak sekali yang belum bisa dijawab saat itu. Ya, sehingga dia harus bikin dogma, yaitu sebuah tafsir dari kumpulan-kumpulan tafsir jadi dogma untuk membentengi supaya orang jangan menafsirkan yang lain. Karena waktu itu belum tahu jawabannya. Ya. Contohnya, replacement teologi. Oh, orang Yahudi sudah tidak dianu lagi. Karena zaman itu 2000 tahun orang berpikir tidak mungkin ada negara Israel. Tiba-tiba negara Israel muncul. Tuhan Yesus berkata, kalau pohon ara bertunas dan pohon-pohon lain juga. Kalau Anda lihat, pohon ara adalah simbol Israel. Siapa yang menyangka tiba-tiba ada negara Israel muncul lagi? Ya kan? Artinya apa? Dogma itu zaman itu dibuat karena kekosongan pengetahuan manusia. Ya, tetapi kita hari ini mau belajar yang tertulis. Kita mengajar dengan otoritas, yaitu legalitas firman Tuhan hitam di atas putih yang ada tertulis. Kalau orang Yahudi bilangnya apa? Pesyat. Ya. Jangan melampaui pesyat. Nah, itulah yang dimaksud tongkat Harun berbunga dan bahkan berbuah. Ada otoritas, ada buahnya. Kalau Anda mendengar logos, Yesus bilang, berbahagialah orang yang mendengar logos dan melakukannya. Ya, logos loh, tepat yang tertulis. Pesyat, berbahagialah orang yang setia kepada pesyat dan melakukannya. Maka ia akan menjadi orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu, bukan di atas dogma dan asumsi. Inilah akarnya dogma. Memang patokannya dari firman Tuhan, tapi nggak tertulis demikian. Dogma adalah sebuah kumpulan dari tafsir-tafsir. Ya, maka ketika kita membangun hidup kita di atas dogma-dogma, ya, itu kita seperti membangun di atas pasir. Makanya banyak orang murtad karena kebingungan teologis. Kebingungan teologis, Alkitabnya nggak bilang begitu. Contoh Natal 25 Desember. Alkitab nggak nulis gitu. Kok bisa ada ya gembala di padang menjaga lagi musim salju ya di Bethlehem. Ya kan? Terus berpikir lagi, kok bisa ada ya Yesusnya dimakamkan cuma 2 malam 1 hari. Itulah dogma. Itulah dogma. Kita diajari dogmanya seperti itu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, enggak, Yesus disalibkan saat Paskah. Tapi kita merayakan Paskahnya Yesus bangkit. Bingung kan? Padahal Alkitab mengajarkan Yesus disalib saat Paskah. Dan dimakamkan di hari Paskah. Tapi dogma mengajarkan kepada kita, Paskah adalah hari kebangkitan Yesus. Nah, bingung kan? Nah, akhirnya banyak orang mengalami kebingungan teologis, membangun di atas pasir. Robohlah, hebatlah kerusakannya. Tapi coba kita membangun di atas dasar logos pesyat yang tertulis. Pesyat. Ya. Ini pesyat. Akan beda urusannya. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Oh, akan beda. Anda bangun hidup persis dalam logos demi logos. Makanya baca firman Tuhan. Makanya tadi saya awali ya. Anda bagaimana mau bisa punya rema kalau Anda sendiri nggak punya logos? Apa yang mau diremakan? Makanya jangan percaya kalau orang-orang dikit-dikit aku mendengar suara Tuhan tapi dia tidak rajin baca Alkitab. Bohong dia. Ya nanti ujung-ujungnya nanti akan berkata, jangan kau ganggu biji mata Allah, yaitu bijimu gue. Nah, akhirnya begitu. Hati-hati. Orang-orang ini selalu membela diri, jangan ganggu biji mata Allah. Selalu begitu. Tetapi orang-orang yang mengajar dengan otoritas legalitas, dia nggak perlu ngancam-ngancam. Dia tenang saja, dia ngajar dengan otoritas legalitas. Apa yang dikerjakan selalu tak, tak,
Wah, bunga padam apa firman Tuhan itu yang akan terjadi. Gitu ya, hai bapak-bapak, jangan pernah janji yang kosong. Hiduplah sesuai firman Tuhan, minta rema dari Tuhan Yesus, hidup di dalam mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia yang kenceng, sekenceng-kencengnya. Ya, sekenceng-kencengnya. Anda akan penuh dengan rema hidupmu itu. Dan anak-anakmu akan tunduk dalam otoritasmu, bukan tunduk karena ketakutan dikebukin nanti dijanjiin nggak dikasih warisan apa segala macam, enggak dikasih harta, dikasih apa, enggak. Jangan tunduk karena apa yang kita katakan itu dari Tuhan, tepat seperti itu. Anak-anak kan patuh. Ibu-ibu ya juga sama, punya otoritas dari surga untuk mendidik anak-anaknya, suami kepada istri, dan setiap kepala rumah tangga. Setiap kita yang dalam komunitas, ya, yang memegang tongkat otoritas dengan legalitas pesyat, maka dia akan mengajar, kita akan berkata-kata dengan penuh kuasa. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat hidup Anda penuh berkemenangan pada pagi hari ini, dan selalu hidup di dalam kuasa, bukan cuma omdo, sehingga perkataan kita itu penuh kuasa. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.